Halo, teman-teman. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah konsep yang sangat penting dalam dunia teknologi, yaitu telemetri. Mari kita mulai dengan memahami apa itu telemetri dan mengapa hal ini begitu penting. Telemetri berasal dari dua kata Yunani, tele, yang berarti jauh, dan metron, yang berarti mengukur. Jadi, telemetri adalah proses pengukuran dan pengumpulan data dari jarak jauh, serta pengiriman data tersebut ke lokasi pusat untuk diproses dan dianalisis. Telemetri adalah teknologi pengukuran dan pengiriman data dari lokasi jarak jauh ke lokasi penerima. Sistem telemetri memungkinkan monitoring dan pengontrolan peralatan dari jarak jauh secara efisien dan akurat. Telemetri digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari industri penerbangan, medis, hingga pemantauan lingkungan. Tapi, apa tujuan utama dari telemetri? Tujuan utama telemetri adalah 1. Memantau kondisi sistem atau lingkungan dari jarak jauh secara real-time. 2. Mengumpulkan data yang akurat tanpa harus berada di lokasi. 3. Meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan mengurangi kebutuhan untuk interaksi manusia secara langsung dengan sistem yang dipantau. 4. Mengidentifikasi masalah lebih awal sehingga dapat dilakukan tindakan pencegahan atau perbaikan dengan cepat. Sekarang, mari kita lihat bagaimana arsitektur telemetri bekerja. Arsitektur telemetri biasanya terdiri dari 3 komponen utama. 1. Sensor, mengumpulkan data dari lingkungan atau sistem yang dipantau. 2. Transmitter, mengirimkan data yang telah dikumpulkan ke pusat kontrol. 3. Receiver dan data processing unit, menerima data yang dikirimkan dan kemudian menganalisisnya untuk digunakan lebih lanjut. Arsitektur telemetri mencakup berbagai komponen yang bekerja bersama untuk mengukur, mengumpulkan, mengirim, dan menganalisis data dari lokasi yang jauh. Secara umum, arsitektur telemetri terdiri dari 3 lapisan utama seperti dijelaskan sebelumnya. Akan saya jelaskan lebih detail ketiga komponen utama telemetri. Pertama, layer akuisisi data. Layer ini terdiri dari 1. Sensor. Komponen ini berfungsi sebagai pengumpul data dari lingkungan. Sensor dapat mendeteksi berbagai parameter seperti suhu, tekanan, kelembaban, kecepatan angin, atau bahkan sinyal biologis dari tubuh manusia. 2. Kondisioner sinyal. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, sinyal tersebut perlu diperkuat atau disesuaikan agar dapat diproses lebih lanjut. Kondisioner sinyal bertugas untuk menyiapkan sinyal sebelum diteruskan ke transmitter. Kedua, layer transmisi data, terdiri dari 1. Transmitter. Komponen ini berfungsi untuk mengirimkan data yang telah dikumpulkan oleh sensor dan diproses oleh kondisioner sinyal ke pusat kontrol atau lokasi lain untuk analisis lebih lanjut. Transmitter dapat menggunakan berbagai metode komunikasi, seperti gelombang radio, satelit, jaringan GSM, atau bahkan internet. 2. Media transmisi. Media ini bisa berupa kabel, seperti kabel coaxial atau serat optik, atau nirkabel, seperti frekuensi radio atau jaringan seluler, yang digunakan untuk mengirimkan data. Pemilihan media transmisi sangat bergantung pada kebutuhan aplikasi, jarak, dan kondisi lingkungan. Ketiga, layer penerimaan dan pengolahan data, terdiri dari 1. Receiver. Receiver adalah komponen yang menerima data yang dikirim oleh transmitter. Dalam beberapa kasus, receiver ini juga dapat melakukan beberapa proses awal pada data sebelum diteruskan ke unit pemrosesan. 2. Data logger. Setelah data diterima, seringkali perlu disimpan atau dicatat untuk analisis lebih lanjut. Data logger digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur dan dapat diakses kapan saja untuk diproses lebih lanjut. 3. Central Control Unit atau Workstation. Disinilah data yang dikumpulkan dan diterima akhirnya diproses, dianalisis, dan ditampilkan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pengguna. Workstation seringkali dilengkapi dengan software untuk menganalisis data secara real-time, memvisualisasikan data, atau mengirimkan peringatan jika terjadi anomali. Selain komponen inti yang sudah dijelaskan, ada beberapa komponen pendukung yang penting dalam sistem telemetri. 1. Power supply.
Setiap sistem telemetri membutuhkan sumber daya untuk beroperasi. Dalam beberapa aplikasi, seperti di lokasi terpencil, sistem mungkin menggunakan sumber daya alternatif seperti panel surya atau baterai untuk menjaga sensor dan transmitter tetap aktif. 2. Antena. Untuk sistem telemetri yang menggunakan transmisi nirkabel, antena diperlukan untuk mengirim dan menerima sinyal. Antena harus dirancang agar sesuai dengan frekuensi yang digunakan oleh transmitter dan receiver. 3. Software analitik. Setelah data dikumpulkan, software analitik berperan penting dalam menganalisis, memvisualisasikan, dan membuat laporan dari data yang diterima. Software ini dapat mendeteksi pola, mengidentifikasi masalah, atau mengontrol sistem berdasarkan data yang ada. 4. Sistem security. Keamanan dalam transmisi data sangat penting, terutama jika data yang ditransmisikan bersifat sensitif. Sistem keamanan dapat mencakup enkripsi data, autentikasi pengguna, dan firewall untuk melindungi integritas data yang dikirimkan. Telemetri telah menjadi bagian integral dalam banyak aspek kehidupan kita. Contohnya, 1. Pemantauan lingkungan seperti cuaca, kualitas udara, dan level air di sungai dapat dilakukan dari jarak jauh dengan telemetri. 2. Dalam bidang medis, telemetri digunakan untuk memantau kondisi pasien dari jarak jauh, memungkinkan dokter untuk memberikan perawatan secara jarak jauh. 3. Satelit dan pesawat mengirimkan data posisi dan kondisi sistem secara terus-menerus ke pusat kontrol di bumi. Itulah pengenalan singkat tentang telemetri. Kita telah belajar tentang pengertian, tujuan, arsitektur, dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Telemetri adalah teknologi yang terus berkembang dan akan semakin penting di masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.